Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang konsumsi oksigen, mekanisme kontraksi otot, dan sistem produksi energi pada hewan air. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syahla Adela Aisyah K. Pada presentasi ini, saya akan membahas tentang konsumsi oksigen. Yang pertama, ada pengertian konsumsi oksigen. Konsumsi oksigen adalah pengukuran jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh suatu organisme air per satuan waktu. Kemudian, peran konsumsi oksigen. Peran konsumsi oksigen ini ada dua. Yang pertama, sebagai indikator kesehatan organisme air secara umum. Yang kedua, sebagai parameter fisiologis yang penting untuk pengeluaran energi pada proses metabolisme. Lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi oksigen hewan air. Yang pertama ada suhu, yang kedua salinitas, yang ketiga kepadatan, yang keempat umur, yang kelima berat tubuh, yang keenam volume tubuh, dan yang ketujuh ukuran tubuh. Faktor yang pertama adalah suhu. Peningkatan suhu air akan membuat kemampuan air untuk mengikat oksigen menurun. Kemudian penurunan kemampuan air untuk mengikat oksigen akan menurunkan tingkat kejenuhan oksigen, mempercepat laju respirasi, menurunkan konsentrasi oksigen terlarut di dalam air yang akan menyebabkan peningkatan konsumsi oksigen pada organisme air. Kemudian, kecepatan konsumsi oksigen hewan poikilotherm akan naik 2 kali lipat setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius. Yang kedua, ada salinitas. Kenaikan kadar salinitas akan menyebabkan meningkatnya konsumsi oksigen serta ketersediaan oksigen di dalam air. Pada musim panas, terjadi stratifikasi salinitas vertikal di daerah payau serta terbentuknya termoklin. Terjadinya stratifikasi vertikal dan terbentuknya termoklin akan menyebabkan hanya sedikitnya pertukaran antara air permukaan yang oksigennya banyak dengan air yang di tempat yang lebih dalam. Hal tersebut menyebabkan daerah substrat atau sedimen menjadi kurang oksigen seiring dengan aktivitas biologis yang terjadi di dalamnya. Ukuran partikel sedimen yang halus membatasi pertukaran air interstitial dengan kolom air di atasnya, yang kemudian menyebabkan tingginya kebutuhan oksigen di perairan. Yang ketiga, ada kepadatan. Semakin tinggi kepadatan, maka kadar oksigen terlarut semakin rendah dan tingkat konsumsi oksigen akan semakin tinggi. Lalu, ada umur organisme. Semakin tua suatu organisme, maka konsumsi oksigennya akan lebih banyak karena laju metabolismenya akan semakin rendah sehingga membutuhkan lebih banyak oksigen. Kemudian ada berat tubuh. Semakin ringan berat tubuh suatu organisme, maka semakin tinggi konsumsi oksigennya. Kemudian volume tubuh. Semakin besar volume tubuh, maka semakin rendah kadar oksigen yang dibutuhkan dalam tubuh organisme tersebut. Yang terakhir, ukuran tubuh. Semakin besar ukuran tubuh, maka semakin tinggi juga tingkat konsumsi oksigennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri Lestari. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mekanisme kontraksi otot. Yang pertama yaitu pengertian kontraksi otot. Menurut Guiton Dalamari 2017, secara mekanis kontraksi otot merupakan terjadinya sliding filamen. Kontraksi otot diatur oleh Ca2+ dengan proses yang ditengahi troponin dan tropomyosin. Selanjutnya, mekanisme kontraksi otot. Proses kontraksi diawali dengan adanya rangsangan dari otak melalui akson neuron motorik menuju serabut otot. Kemudian, rangsangan disampaikan kepada akson terminal dan menyebabkan terjadinya potensial aksi. Selanjutnya, terjadi pelepasan asetilkolin dari synaptic vesicle pada bagian presinaptik ke dalam synaptic gutter. Asetilkolin yang berada di synaptic gutter akan berikatan dengan reseptornya, yaitu asetilkolin nikotinik, pada sarkolema, sehingga terjadi depolarisasi membran sel otot rangka atau perubahan permeabilitas membran, sehingga ion natrium dan kalium keluar. Depolarisasi tersebut menimbulkan potensial aksi membran sel yang kemudian akan disebarkan ke seluruh membran sel melalui tubulus T. Selanjutnya, merangsang terminal sisterna sarkoplasmik retikulum untuk melepaskan ion Ca2+. Ion kalsium akan berikatan dengan troponin C pada filamen aktin. Akibatnya, mendorong filamen tropomyosin yang menutup celah-celah active site filamen aktin sehingga active site terbuka. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kontraksi otot. Yang pertama yaitu trap atau staircase effect, yaitu peningkatan kekuatan kontraksi suatu serabut otot berulang kali karena stimulus berurutan berseling beberapa detik. Sumasi yaitu perbedaan kekuatan kontraksi setiap otot yang merupakan hasil penjumlahan kontraksi dua jalan, yaitu sumasi unit motor berganda dan sumasi bergelombang. Yang ketiga yaitu fatigue,
merupakan penurunan kapasitas bekerja yang disebabkan pekerjaan itu sendiri. Yang keempat yaitu tetani, merupakan meningkatnya frekuensi stimulasi dengan cepat agar tidak ada peningkatan tegangan kontraksi. Yang terakhir yaitu rigor, terjadi ketika ATP dalam otot telah dihabiskan, kemudian kalsium tidak dapat dikembalikan ke retikulum sarkoplasma melalui mekanisme pemompaan. Selanjutnya, proses-proses yang terjadi saat kontraksi otot. Yang pertama, filamen-filamen tebal dan tipis saling bergeser atau sliding filamen. Yang kedua, aktin merangsang aktivasi ATPase miosin. Yang ketiga, model untuk interaksi aktin dan miosin berdasarkan strukturnya. Yang keempat, kepala-kepala miosin berjalan di sepanjang filamen-filamen. Yang pertama, sliding filamen. Saat otot berkontraksi, otot akan mengalami pemendekan. Pemendekan tersebut terjadi karena adanya pemendekan sarkomer. Saat terjadi kontraksi, filamen pendek dan panjang tidak mengalami perubahan, namun hanya bergeser. Yang kedua, aktin merangsang aktivitas ATPase miosin. Pada proses ini dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu yang pertama, ATP dari aktomiosin terikat pada bagian miosin, kemudian menghasilkan disosiasi aktin dan miosin. Selanjutnya, miosin yang menjadi produk dari proses ini mempunyai ikatan dengan ATP. ATP yang terikat miosin terhidrolisis membentuk miosin ADPPI kompleks dengan cepat. Yang tahap ketiga, miosin ADPPI kompleks berikatan dengan aktin. Tahap terakhir, kompleks aktin miosin ADPPI melepaskan ikatan dengan ADP dan PI secara bertahap sehingga yang tersisa hanya aktin miosin yang akan bergabung dengan siklus hidrolisis ATP selanjutnya. Proses terkait dan terlepasnya aktin yang diatur oleh ATP menghasilkan gaya vektorial untuk kontraksi otot. Selanjutnya, model untuk interaksi aktin dan miosin berdasarkan strukturnya. Model tersebut dinamai kompleks rigor terhadap kepala S1 miosin dan filamen aktin. Pada S1 terdapat daerah yang seperti bola. Daerah tersebut berikatan secara tangensial pada filamen aktin pada sudut 45 derajat. Sementara itu, ekor dari S1 mengarah sejajar kepada sumbu filamen. Selanjutnya, kepala miosin berjalan di sepanjang filamen. Proses ini terjadi pada siklus kontraktil atau siklus kontraksi otot. Proses terjadinya siklus kontraktil yaitu yang pertama, ATP muncul dan mengikatkan diri ke kepala miosin S1 sehingga celah aktin terbuka. Akibatnya, kepala S1 melepaskan ikatannya pada aktin. Terjadi proses hidrolisis ATP yang menyebabkan posisi kepala S1 menjadi tegak bersamaan dengan menutup kembali celah aktin. Tahap yang ketiga, kepala S1 mengikatkan diri dengan lemah pada suatu monomer aktin yang posisinya lebih dekat dengan disk Z dibandingkan dengan monomer aktin sebelumnya. Tahap keempat, kepala S1 melepaskan PI yang menyebabkan tertutupnya celah aktin sehingga afinitas kepala S1 terhadap aktin membesar. Tahap terakhir, terjadi hentakan daya dan suatu pergeseran konformasional yang ikut menarik ekor kepala S1 tadi sepanjang 60 angstrom menuju disk Z sehingga ADP dilepaskan oleh kepala S1. Ini merupakan gambar dari mekanisme kontraksi otot. Pada gambar tersebut terlihat pada saat keadaan otot berkontraksi, maka zona H akan menghilang dan mendekatnya garis Z. Zona H menghilang atau tidak terlihat karena perubahan panjang pada sarkomer, yaitu berkisar 2,0 sampai dengan 1,6 mikron. Perubahan ini menyebabkan letak filamen aktin dan miosin berdampingan. Saat mengalami kontraksi, sabuk A tidak mengalami perubahan. Filamen aktin dan miosin tidak terjadi pemendekan dalam mekanisme sliding filamen ini. Sabuk 1 memendek karena filamen aktin menempel garis Z pada sisi lain dari sarkomer dan tertarik ke arah pusat. Semakin otot berkontraksi, maka zona H dan M-line serta sarkomer akan semakin memendek. Baik, di sini saya Muhammad Adatul Putra akan melanjutkan presentasi mengenai sistem produksi energi. Pengertian dari energi.
Energi dalam fisika atau ilmu alam adalah suatu kemampuan untuk melakukan suatu kerja atau usaha. Hewan air biasanya menggunakan energi untuk yang pertama, aktivitas fisik, kemudian yang kedua, proses perawatan tubuh atau maintenance, dan yang ketiga, untuk reproduksi. Energi yang dibutuhkan untuk kegiatan-kegiatan di atas tadi berasal dari makanan yang dikonsumsi oleh ikan. Makanan yang dikonsumsi oleh ikan atau intake of energy akan mengalami proses pencernaan, penyerapan, pengangkutan, dan metabolisme. Sehubungan dengan kekomplekan zat makanan dan keterbatasan kemampuan mencerna, maka tidak semua makanan yang dikonsumsi dapat diserap oleh tubuh ikan. Ada juga yang akan dibuang menjadi feses. Dari mana energi itu dapat diperoleh? Energi dapat diperoleh dari proses metabolisme. Proses metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu proses katabolisme dan proses anabolisme. Yang pertama ada proses katabolisme. Katabolisme merupakan fase metabolisme yang bersifat mengurai, yang menyebabkan molekul organik nutrien seperti karbohidrat, lipid, dan protein yang datang dari lingkungan atau dari cadangan makanan sel itu akan terurai di dalam reaksi-reaksi bertahap menjadi produk akhir yang lebih kecil dan sederhana seperti asam nukleat, CO2, dan amonia. Kemudian yang kedua ada proses anabolisme atau biosintesis. Proses ini merupakan fase pembentukan atau sintesis dari metabolisme. Molekul pemula atau unit pembangun yang lebih kecil disusun menjadi makromolekul besar yang merupakan komponen sel seperti protein dan asam nukleat. Pada kedua proses metabolisme di atas akan dihasilkan energi dalam bentuk panas atau heat entrainment. Selain itu juga, pada proses penguraian atau katabolisme, zat makanan khususnya protein akan menghasilkan bahan sisa yang harus diekskresikan. Buahan-buahan tersebut masih mengandung energi, yakni energi urin atau urina energi dan brain cell energi. Energi bebas yang dihasilkan dari proses metabolisme atau net energi selanjutnya akan digunakan untuk basal metabolisme dan voluntary activity. Setelah kedua kebutuhan energi tersebut terpenuhi, maka sisa energi selanjutnya akan digunakan untuk pertumbuhan dan recovery energi. Apa hubungan energi dengan tingkat konsumsi oksigen? Apabila tingkat konsumsi menurun, maka produksi energi akan menurun, sehingga kebutuhan energi untuk aktivitas proses biosintesis akan menurun juga. Kemudian apabila tingkat konsumsi oksigen terganggu, maka produksi energi akan menurun, sehingga sistem osmoregulasi dan ekskresi akan terganggu juga. Salah satu faktor perubahan yang paling mempengaruhi adalah kondisi lingkungan. Kemudian ada prinsip bioenergetika pada hewan. Bahan makanan atau molekul organik dari lingkungan yang dikonsumsi atau dimakan oleh hewan air akan mengalami proses pencernaan dan penyerapan yang dibantu oleh panas, kemudian menghasilkan energi berupa molekul nutrien yang nantinya akan berubah menjadi ATP, kerangka karbon, yang nantinya akan dipergunakan sebagai kerja seluler, biosintesis, dan sistem organ. Bioenergetika pada ikan. Jantung ikan beruang dua, yaitu satu atrium dan satu ventrikel. Darah dipompa dari vertikel menuju ke kapiler insan untuk pengambilan oksigen dan pembebasan karbon dioksida melalui kapiler. Kemudian menuju kapiler-kapiler sistemik, menuju vena, bulbus arteriosus, dan atrium. Kemudian jika pada amfibi, jantung amfibi beruang tiga, yaitu dua atrium dan satu ventrikel. Dari ventrikel akan menuju ke arteri yang nantinya akan terjadi pertukaran gas atau sirkuit pulmocutaneous ke paru-paru dan kulit yang nantinya menuju kapiler dan menuju ke atrium kiri yang kaya akan oksigen. Bisa juga dari arteri melakukan pertukaran gas di sirkuit sistemik atau ke organ tubuh yang nantinya akan menuju ke vena dan akhirnya akan menuju ke atrium kanan yang miskin kayak makan oksigen. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.